Kali ini Otin ngeluarin coffee scale dengan bentuk bulat seperti ini. Dalam kotaknya tuh kita bakal dapet ini. Dia tuh udah dikasih tasnya gitu. Dan untuk range kapasitas beratnya itu dia dari 0,1 sampai 2 kilo. Kalau dalam os itu 0,1 sampai 70 os. Dan kemudian si Otin ini juga bagusnya dia udah dilengkapi dengan silikon pad yang sangat bagus, bentuknya unik, dan uniknya itu karena sesuai dengan si tombol-tombolnya. Jadi dia si silikon padnya itu nggak ganggu kita untuk tombol-tombolnya kayak gitu. Halo Sobat Let's Brew, kembali lagi sama aku Erin di channel YouTube-nya Let's Brew Indonesia. Hari ini kita mau review digital scale baru dari Otin, namanya Otin Claro Coffee Scale. Otin ngeluarin coffee scale dengan bentuk bulat seperti ini. Mari kita buka kelengkapannya apa aja. Ini tuh kayaknya Otin baru pertama kali bikin coffee scale. Dalam kotaknya tuh kita bakal dapet ini. Dia tuh udah dikasih tasnya gitu, hard case, karena dia tuh kokoh ya, keras juga. Jadi kalau misalkan kamu bawa-bawa ini tuh lumayan ngelindungin dari benturan-benturan isiwe, kamu masuk tas, kegijluk-gijluk dan segala macam, ketumpuk-tumpuk, ini tuh lumayan aman. Di dalamnya sendiri kelengkapannya itu dikasih charger Type C untuk chargernya dia, tapi belum sama kepala chargernya, jadi kamu tinggal beli kepala chargernya aja. Dan kemudian ini scale-nya udah ada mat-nya ya. Ini terus bentuknya bulat seperti ini, kecil sih dan lumayan ringan banget enggak, tapi berat juga enggak gitu. Kemudian dari scale ini sendiri di sini di pinggirnya itu ada buat charger, kamu tinggal buka aja kayak gini. Terus kemudian ini tombol on off-nya. Kalau misalkan lagi di sebelah kanan sini ini ada tanda bulat sama garis. Kalau di bulat ini tuh artinya lagi off. Kalau kamu mau nyalain tinggal geser ke sini, dia langsung otomatis nyala. Tapi kalau misalkan kamu taruhnya di tengah, ini kan dia nyala nih kalau on, tapi ada suaranya gitu. Kalau kamu misalkan pencet-pencet tuh ada suaranya. Tapi kalau kamu di tengah nih, di tengah itu tuh dia bakal nyala tapi nggak ada suaranya. Jadi silent mode gitulah. Untuk bahannya sendiri ini tuh terbuat dari ABS seperti bahan-bahan scale pada umumnya lah. Modelnya sendiri adalah model OT SCL01. Kapasitas baterainya sendiri ada di 700 mAh. Berat ininya sendiri itu di 145 gram berat totalnya. Dan kemudian dimensinya itu dia 111, tapi kesininya 20 mm gitu, berarti 2 sentian. Dan untuk range kapasitas beratnya itu dia dari 0,1 sampai 2 kilo. Kalau dalam os itu 0,1 sampai 70 os. Temperatur untuk penyimpanan scale ini tuh dia ada di 0 derajat sampai 55 derajat Celcius. Tapi kalau lagi dipakai itu tuh untuk ininya surface-nya itu di minus 10 derajat sampai 55 derajat Celcius. Tapi kalau pakai silikon pad-nya dia tuh nambah dari minus 10 sampai 80 derajat Celcius. Jadi bisa lebih tahan panas kalau pakai silikon pad-nya. Dan measuring unitnya untuk gramnya itu dia ada di gram dan oz. Dan untuk mode selection-nya dia ada 3. Satu untuk standar mode, yang kedua ada yang namanya M1 itu untuk espresso mode, dan ada M3 itu untuk pour over mode. Nah begitu dia datang itu kan dia masih pakai ini nih apa sih,
lapisan gitu. Di lapisan ini tuh kita dikasih keterangan gitu supaya hafal dulu tombol-tombol apa yang dia punya. Di antaranya yang pertama yang paling kanan itu dia ada tombol timer atau mode selection. Fungsionalnya untuk kamu pilih seleksi, kayak mode seleksi mau standar, mau M1 atau M2. Dan kemudian kalau misalkan kamu pencet sekali, itu tuh fungsionalnya untuk nge-start atau pause timer. Jadi kalau mau nyalain timernya kamu tinggal pencet sekali, mau stop pencet lagi sekali. Dan kemudian kalau misalkan kamu mau ngereset timernya, mau balik ke 0, kamu tekan aja 2 detik, nanti dia bakal balik lagi ke 00. Dan kemudian kalau misalkan kamu double tap tek gitu, itu tuh ngeganti mode selectionnya. Jadi awalnya itu begitu dinyalakan itu dia bakal nampilin standar mode. Kalau kamu mau ganti nih M1 tek nanti dia bakal ke M1 ke espresso mode, dan kemudian tek lagi 2 kali lagi bakal ke M2 ke pour over mode. Terus tampilan selanjutnya di sini tuh ada timernya dia menit dan detik. Terus ada di sininya di tengah itu dia kayak ada gambar baterai, itu tuh untuk indikasi baterainya, apakah kamu baterainya full, middle, atau misalkan udah lowbat. Kalau udah lowbat cepet-cepet aja di charger. Cuman kalau ngecharge jangan sampai penuh banget terus dibiarin, jangan ya. Jadi kalau udah penuh cepet-cepet cabut aja biar lebih awet ke baterainya. Yang tadi saya jelasin kalau misalkan kamu mau mute itu di tengah, tapi kalau misalkan kamu pengen ada suaranya itu ke sini, ke yang arah garis. Dan kemudian di sini tuh ada kayak buat wake itu berat ya, beratnya nanti ketahuan di sini sebelah sini. Dan juga untuk menampilkan rasio kalau misalkan kamu pakai mode M2, nanti kita bakal jelasin lebih lanjut. Dan kemudian di sebelahnya itu ada mode unit. Ada 2 mode unit yaitu gram dan oz. Jadi pilihannya cuma itu aja. Cara gantinya gimana? Kamu tinggal double tap aja di sini, tek gitu, nanti dia ganti mau gram atau oz. Tombol yang terakhir yang paling kiri itu kalau misalkan kamu ngetapnya sekali itu buat nyalain sama buat ngeter berat ya. Ngeter berat ada di sini, ngeter timer ada di sini. Nah, kalau misalkan kamu pencetnya agak lamaan, sekitar 2 detik itu untuk kalau misalkan kamu pencetnya agak lamaan tuh dia ngeset timer ke mode sleep gitu. Terus kemudian untuk double tap yang tadi untuk mengubah mode berat, mau gram atau oz. Jadi ini seperti ini barangnya. Sekarang kita bakal coba. Oke, jadi si scale ini juga udah punya kemampuan auto shut off. Jadi kalau kamu nggak pakai dalam waktu 2 menit, dia tuh bakal mati sendiri gitu. Jadi lumayan hemat buat baterainya. Nah, ini adalah mode standar. Kalau misalkan pas kita baru nyalain tuh ini mode standarnya seperti ini. Ini tuh full manual. Ini untuk timernya, ini untuk beratnya. Kita bakal coba untuk seperti ini. Nah, ini kan manual. Kalau kamu mau ngeter, kamu tinggal pencet aja sekali, jadi balik ke 0. Dan kemudian untuk timernya kamu pencet sekali, langsung nge-timer. Kalau mau stop kamu sekali juga. Tapi kalau misalkan mau di ter, kamu pencet 2 detik. Oke, seperti itu ya. Ini mode standar gitu. Terus kita bakal sekarang coba yang namanya mode M1. Cara ngubahnya di sini, di double tap. Itu bakal keluar di sini indikatornya M1 ada tulisan. Kalau kamu mau ganti ke M2, kamu tinggal double tap lagi M2. Kalau mau balik lagi ke standar, double tap lagi, dia bakal nggak ada apa-apa. Ini berarti mode standar. Apa sih bedanya? Mode standar tadi kita udah coba, sekarang kita coba ke M1. Ini tuh mode espresso mode gitu. Espresso mode ini tuh biasanya dipakai kalau misalkan kamu mau ngitung berat espressonya kamu. Jadi ini kan misalkan kita kosongin dulu ya. Liter nih. Ini M1. Begitu kita taruh
si misalkan ini gelas shot espresso ditaruh, itu dia bakal ngitung tapi dalam 2 detik dia bakal balik lagi ke 0. 00 waktunya juga 00. Nah, begitu si espresso kamu turun ke gelas, begitu cairan masuk, kita bakal coba. Dia secara otomatis timer sama beratnya itu langsung jalan bersamaan, dan begitu kamu stop seperti ini, dia juga bakal langsung stop sendiri otomatis. Nah, setelah kamu selesai nih, wadah kamu kan diambil nih, udah turun wadahnya, dia bakal nge-freeze, bakal stay seperti ini sampai 10 detik supaya kamu bisa lihat dulu waktunya. 10 detik dia baru balik lagi ke 0 secara otomatis. Ini mode untuk espresso. Sekarang kita bakal coba mode M2, yaitu mode untuk pour over. Kamu double tap dulu nih sampai ada tulisan M2, berarti itu sudah masuk ke dalam mode pour over. Kemudian kamu taruh dulu ininya, servernya atau gelas, dan kemudian drippernya, terus kamu basahin dulu kan drippernya seperti ini, terus kamu buang dulu airnya. Nah, kondisinya kan udah kayak gini nih, udah kamu basahin dan segala macem, tapi belum masuk kopi. Kalau udah kayak gini, kamu ter dulu ininya, si beratnya diter dulu, baru masuk kopinya. Kita bakal coba pakai kopi 10 gram supaya benar-benar tahu nanti tepat atau enggak. Nih ya, kopinya udah 10 gram. Ini kalau misalkan kamu pengen ada rasionya, ini tuh nggak usah diubah lagi, biarin aja dihitung dengan yieldnya, dengan kopinya, jadi nggak usah diter lagi. Kemudian ininya dipencet sampai muncul seperti ini, kemudian baru kamu brewing. Begitu si air nanti masuk kena yieldnya, kena kopinya, dia secara otomatis timer sama si wake-nya itu bakal jalan. Oke, kita coba. Dia langsung nyala, timernya nyala, wake-nya nyala. Kita bakal ngepuring sampai hasilnya 150 ya, biar ngitungnya gampang. Nah, dia tuh kalau kamu selesai berhenti nih, si airnya dia juga ikut berhenti. Nah, bagusnya begitu kamu remove ininya, nah dia tuh langsung muncul seperti ini. Waktunya masih tetap muncul, tapi di sini dia bakal muncul berat dan rasionya. Beratnya 150 dan rasionya 1:15, tepat banget kan, 150 bagi 10, 1:15. Nah, ini mode pour over di M2. Oke Sobat Let's Brew, jadi kesimpulannya digital scale merek Otin ini tuh lumayan menarik dan sangat membantu, terutama untuk fitur-fitur dia untuk espresso dan juga untuk pour over. Ini tuh kayak enak banget sih kalau buat pour over mah, jadi kamu udah bisa tahu rasio kamu kayak gitu, kayak nggak perlu ngitung-ngitung lagi aku rasionya berapa ya kalau misalkan ini gitu, nggak usah. Jadi di sini kamu udah dihitungin sama dia, baik banget kan dia. Cuman karena dia bentuknya sangat ibaratkan sih segini mah kecil dan bentuknya bulat, kelemahannya itu adalah dia nggak bisa pakai server yang bulat atau misalkan server yang dengan bawahnya itu agak lebar seperti misalkan server ini, karena dia tuh kayak nutupin full kayak gini, terus kita mau mencetnya susah karena udah ketutupan banget. Jadi idealnya itu dia pakai server yang agak kecil, agak langsing gitu bawahnya dengan bulatan yang lebih kecil, atau misalkan langsung ke gelas kayak gini masih bisa gampang banget. Dan kemudian si Otin ini juga bagusnya dia udah dilengkapi dengan silikon pad yang sangat bagus, bentuknya unik, dan uniknya itu karena sesuai dengan si tombol-tombolnya. Jadi dia si silikon padnya itu nggak ganggu kita untuk tombol-tombolnya kayak gitu. Dan kemudian si hard case ininya juga ngebantu banget kalau kita mau bawa pergi, karena biasanya kan
Kalau dikasih bungkusnya tuh nggak keras ya, jadi agak susah kita menyimpan di mana, tapi dengan hard case kayak gini tuh aman. Mungkin itu aja kekurangannya karena dia kurang besar, jadi untuk di beberapa server itu nggak masuk. Tapi sisanya kalau dari segi material dan fungsionalnya ini sangat fungsional. Jadi kalau kamu misalkan butuh barangnya dan kamu tertarik, kamu udah tahu lah ya kemana. Kita sudah ada marketplace-nya di Tokopedia dan Shopee dengan keyword alat kopi Bandung. Atau misalkan kamu mau lihat langsung barangnya, bisa langsung ke toko offline kita di Jalan Oto Iskandar Dinata nomor 351 Kota Bandung. Dan jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan share YouTube channelnya kita supaya kita terus berkarya untuk memberikan kamu review-review barang alat kopi yang mungkin bisa jadi referensi untuk kebutuhan kamu. Kalau sekiranya ada kekurangan dari review saya, kamu boleh komen atau nambah-nambahin, atau misalkan ada yang mau kamu sampaikan, boleh di komen aja. Dan kalau misalkan ada yang pengen kamu review barang lain yang ada di kita, boleh kamu juga komen aja, nanti bakal kita reviewin buat kamu. Jadi segitu review dari saya, semoga bermanfaat, sehat selalu, dan sampai jumpa.